Siapa sih yang nggak pernah patah hati dalam jangka waktu bertahun-tahun? Wow, wow, This is so good. wow, wow, wow. Makanan adalah pengalaman yang emosional dan penuh gairah. Tiap makanan memiliki arti tersendiri bagi seseorang. Dari kenikmatan rasanya, hingga kenangan yang muncul setiap kali makanan tersebut disantap. Gue Ade Putri Paramadita. Di seri review makanan ini, gue akan ngobrol bareng teman-teman gue untuk mencari tahu kenapa sebuah makanan sangat berarti bagi mereka. Inilah Eaterview, Eat and Interview. Halo, sekarang kita ada di Eaterview. Ini nih mau bukan cuma review makanan, seperti orang-orang pada umumnya kayak makan terus mau cerita, guys nih enak banget gitu. Tapi ini juga mau menggali cerita seru di balik sebuah makanan, terus atau tempat makannya juga. Nah kali ini kita akan mengajak ngobrol Bang Joko Anwar. Hai Bang Joko Anwar, apa kabar? Ade, halo, apa kabar? Baik, baik. Jadi ini udah nggak, new normal tuh udah nggak lagi ngomong kedatangan. Tapi kita masing-masing aja ya di rumah sendiri-sendiri. Physical distancing. Disusupi, kita sudah disusupi. Ini konspirasi nih semua ini nih. Bang, Ya. ini langsung aja sebenarnya apa sih yang mau diperkenalkan oleh Bang Joko kali ini makanannya? Jadi ini bersejarah ya, yang mau aku kenalkan hari ini. Jadi selama beberapa tahun, mungkin dari tahun 2011-2012 ya, aku sering nongkrong di sebuah tempat. Dan tempat ini bukan cuman nyaman tempatnya, tapi juga karena yang punya itu sangat welcoming gitu. Namanya Bang Hudi. Bang Hudi ini dia membuka usaha rumah makan spesialis kambing. Dan pertama, makanannya itu enak banget. Gua tadinya tidak begitu suka kambing, ya biasa aja gitu. Tapi ternyata setelah gue coba makanan kambingnya si Bang Hudi ini luar biasa banget gitu. Dan jadi banyak banget fansnya. Memang si Bang Hudi ini seperti yang gue bilang orangnya sangat welcoming banget. Kalau misalnya ada orang datang ke warungnya dia, bukan cuman customer gitu, tapi diajak ngobrol, akhirnya jadi temen gitu. Dan karena dia menciptakan atmosfer yang sangat luar biasa, terbuka bagi siapa saja, akhirnya banyaklah orang-orang yang kesana gitu. Makanan itu spesial banget karena bahkan orang yang nggak suka sama kambing jadi suka kambing karena kambing itu rasanya enak, dagingnya itu kan lembut. Tapi ada kayak aroma yang mungkin buat sebagian orang nggak suka. Kalau gue suka, tapi ada sebagian orang yang nggak suka karena terlalu strong gitu aroma dagingnya. Nah si Bang Hudi itu bisa membuat aroma ini not necessarily hilang, tapi nggak jadi terlalu menusuk gitu. Yes. Dan cara dia masak, ini Bang Hudi masak kambing itu seperti seniman. Jadi dia masak kambing itu bukan sekedar masakan kambing yang sudah ada, tapi dia juga sebagai kreator, D. Dan dia itu setiap beberapa minggu sekali itu selalu come up dengan menu baru. Dan cara masaknya itu memang unik gitu. Sampai ada dulu yang namanya kambing genteng karena dia masaknya itu tidak menggunakan alat masak yang biasa, tapi menggunakan genteng gitu, genteng yang bersih tentu. Jadi di atas genteng ya? Di atas genteng, dan itu rasanya memang beda banget. Gue seneng nih denger cerita panjang dari lo, biarpun sebenarnya gue sendiri juga suka makan di kambingnya Bang Hudi. Serius loh? Serius. Jadi gue juga tahu bahwa dia bikin kambing jokan. Yang paling mahal dulu itu. Iya. Masaknya juga kalau nggak salah lumayan lama tuh kan, lama termasuk banget, si kambing genteng. Iya. Jadi dia waktu itu baru bikin menu baru waktu itu, dan kita semua ngerasain kan. Kita semua bilang, gila enak banget nih. Iya, gue masaknya lama. Namanya apa nih? Belum ada namanya. Namanya apa ya? Udah nama gue aja Jokan ini, kambing Jokan. Iya, dia nih menarik banget ya orangnya. Memang seperti yang lo bilang tadi, seru. Terus membuat orang tuh ngerasa kayak gue pertama kali datang ke sana berasa kenal udah lama. Iya. Terus dia tuh very passionate, jadi yang segala macam diceritain. Yang menarik gini aja deh, buat orang-orang yang belum pernah ngerasain. Gue selalu bilang, lo nggak makan kambing kan? Lo belum nyoba mungkin masakan kambing yang tepat buat lo.
Berarti ke tempat apapun yang Bang Hudi masak, lo harus coba. Kalau lo sukanya yang ya standar ya, kalau misalnya di Jakarta, di Indonesia tuh either sate atau gulai gitu. Ya. Kalau lo nyari itu bahkan mungkin nggak ada. Nggak ada. Nah di sini kambing itu ada yang cita rasanya Itali, ada yang Timur Tengah. Ya, ada Terus yang Meksiko. Iya kan? Ada yang Meksiko. Oh iya ada. Ada. Meksiko gue belum coba berarti. Iya intinya resepnya apa kayak menunya banyak banget Ya. dan semuanya enak. Sehingga waktu gue lagi sering tuh datang ke sana kan posting-posting, semua teman gue datang nih ke sana dan selalu nanya, "Dek, rekomendasinya apa?" Oh, gue nggak akan kasih lo rekomendasi. Lo tanya aja sesuai sama selera lo. Lo mau cari yang creamy, yang pedes, atau sup-supan. Dia kan ada yang samin susu tuh. Ya ada. Enak Gila, banget itu. Enak banget. Enak banget. Ngomong-ngomong kan sambil makan boleh kali ya? Boleh dong. Nggak enak loh dianggurin. Oh, sekalian gue mau kasih tahu bahwa ini yang kita lagi cobain adalah kambing zaitun. Kenapa lo memilihnya kambing zaitun? Dari sekian banyak yang lo suka. Apa ya, paling cocok mungkin di lidah gue. Kalau satu lagi gue juga suka kambing jokan. Jadi gue kayak makan Karena nama lo. Jadi gue kayak makan diri sendiri gitu. Aduh, gue sampai Itu... kelamet nih. Sambil ngunyah aja ya, nggak apa-apa ya. Gue kebiasaan sebenarnya kalau ngobrol tuh, kan obrolan paling enak adalah di meja makan. Iya. Iya kan, maksudnya gue selalu bilang bagaimana mengakrabkan diri dengan orang adalah dengan lewat makanan. Iya. Gue kalau ngomongin, misalnya ketemu lo, ngomongin film, mungkin pengetahuan gue soal film nggak sebagus lo. Ngomongin musik, mungkin selera musik kita berbeda. Tapi makanan, biarpun beda selera, yang diomongin satu, makanan. Iya. Cuma orang sakit yang nggak suka makanan. Nah, maksudnya kayaknya lo ada salah-salahnya nih kalau lo nggak doyan makan. Gue bukan cuma lagi ngobrol makan deh. Gue lagi tidur juga makan. Gimana ceritanya tuh? Maaf ya, gue kalau makan kambingnya Bang Hudi pakai tangan. Nggak apa-apa. Apa ya? Ini gue sedikit cerita ya sama orang-orang yang mungkin penasaran kayak apa sih. Gue bisa menceritakan bahwa ini kayaknya bagian iga kambing, dimasaknya empuk, tapi bukan lembek. Jadi lu masih tetap bisa ngerasain tekstur kambing, tekstur daging yang kita harapkan itu. Terus ini banyak banget, ada potongan tomat, cabai hijau, bawang bombay, ada jahenya juga. Terus ada rawit utuh, jadi kalau misalnya mau pedas tinggal dibejek aja. Yeah. Dan satu yang menarik, tadi kan gue sempat kayak, ini ada sesuatu nih yang gue rasain lumayan tajam, ada daun ketumbar. Nih, Bang Hudi tuh emang kayak segala macam dimasukin. Yeah. Hebatnya tetap masuk ya, kayak bukan yang mengada-ngada gitu. Harmonis banget pokoknya, dia tuh kayak apa ya? Eksperimentor rasa. Mental. Ya. Wow. Sosok gue. Wow. Cakep banget. Wah, gue berantakan banget. Maaf ya. Nggak apa-apa. Lo biasanya kalau misalnya makan pakai tangan gitu, tipe-tipe yang finger licking. Baru gue mau nanya, ternyata finger licking good juga. Banget gue. By the way, balik ke ini, kambing Bang Hudi, kambingnya si Bang Hudi apa nih sekarang namanya? Glojoh ya? Rumah makan Glojoh. Masih kambing Bang Hudi. Glojoh itu nama restoran yang sekarang menggunakan menu dia. Ini, Dek. Oh. Jadi gini. Si Bang Hudi itu kan sekarang dia menjual menu. Dan gue baru baca beberapa waktu yang lalu di Instagram, dia bikin gini, buat teman-teman yang kena PHK, gak punya duit, dan lu mau usaha kuliner, lu DM gue, lu minta resep masakan kambing dari gue, ntar gue kasih. Lu ntar bayar rights-nya ntar aja kalau misalnya lu udah untung. Gitu, jadi dia ngasih resep ke orang-orang kalau misalnya mau jualan gratis. Orang gila ya. Emang gitu orangnya. Dia kebaikannya tuh agak berlebihan sih. Iya, gue ya berbanding lurus ya bukan berarti. Orang-orang kaya banget loh.
kayaknya. Dia berbanding lurus kegilaan dia, kebaikan dia dengan keenakan semua makanannya. Betul. Terus by the way ini nih, gue kan pernah dengar katanya lo tuh pernah bikin skenario film pas lagi nongkrong di tempatnya Bang Hudi. Itu bikin apaan? Salah satu yang full gue tulis di sana film gue A Copy of My Mind yang main Tara Basro sama Chico Jericho. Oke. Terus itu maksudnya lu ngerjain berarti nggak cuma sejam 2 jam dong? Enggak lah, kan dulu tuh gue ke tempat Bang Hudi tuh hampir tiap malam. Ada 2 dulu. Kalau misalnya gue nggak ke reading room punyanya Richard Oh, gue ke warung Bang Hudi. Ya? Kemang Timur itu juga gue kadang-kadang abis dari kami Bang Hudi ke reading room dan ya itu switch ganti-gantian. Ya beberapa minggu gue nulisnya, tapi selalu di situ. Oh. Gitu. Apalagi nih apakah lo juga suka kayak ngajak orang buat meeting yang urusan serius atau cuma lebih ke nongkrong aja kalau ke sana? Meeting juga di sana. Gue beberapa kali sama produser gue, Tia Sibuan sama Uy Balfas pada waktu itu meeting. Kalau misalnya dulu kan kita belum punya tempat ya, sekarang gue udah punya tempat kantor. Dulu kita belum punya kantor, jadi ya kita nomaden kantornya. Dan salah satu yang paling sering ya si warung Bang Hudi itu gitu. Meeting di situ. Bahkan kalau habis syuting aja klien ya kita aja nongkrong aja di sana. Gampang. Coba gue dulu ada urusan kerja sama lo ya. Soalnya dulu semua orang kayaknya kalau ngajakin meeting coffee shop mulu. Gak ada tuh yang ngajakin makan kambing. Masa sih? Coffee shop sih biasa, mainstream. Gue jangankan ngajak makan gitu. Karena gue sendiri nyari orang yang makan kambing tuh gak terlalu banyak di lingkungan gue. Orang tuh juga sering banget kan bilangnya gini, hah makan kambing nanti sakit ini sakit itu. Ini gue cuma pengen cerita karena ini adalah gue pernah tanya sama orang. Jadi bener nggak sih kambing tuh sebenarnya nggak sehat gitu? Kambing tuh bikin kolesterol apa segala macam. Of course kalau lo makan kebanyakan kolesterol. Iya bukan cuma kambing aja kali. Iya semuanya. Nah gue juga sebenarnya punya kolesterol deh. Tapi kambing olahan Bang Hudi ini nggak pernah bikin gue kolesterol dari zaman dulu. Iya. Gue juga enggak lagi. Makanya gue selalu pembelaan gue. Pertama enak, terus gue nggak apa-apa. Ya emang gue makannya nggak setiap hari banget, tapi seminggu waktu lagi dia buka yang di Kemang tuh seminggu bisa 3-4 kali. Gue ajakin aja teman yang beda-beda. Karena gue mau pamer, ada penemuan baru. Makanan yang enak banget. Gue nggak tahu apakah itu gabungan antara rempah-rempahnya juga ya, nggak tahu juga sih. Bisa jadi ya, dan itu mungkin lebih ke bagaimana dia mengolahnya dengan berbagai rasa yang sangat berbeda. Range-nya tuh luas gitu. Nah, gila gue sampai mau burp gitu, kayak masih rasa zaitun. Lu suka ke pasar tradisional nggak explore? Sangat. Kalau gua tempat yang paling gua cintai itu pasar tradisional sama museum. Jadi pertama kali gua pergi, kalau di Indonesia kan museum jarang ya. Tapi kemanapun gua pergi, biasanya ke tempat lain. Yang pertama kali gua datangin itu pasar tradisionalnya. Makanya gua kalau misalnya ke Jogja, udah pasti gua nginep di greenhouse yang sebelahnya pasar gitu. Bukan karena tempatnya trendy atau hip, tapi memang gue suka pasar banget gitu. Kan gue asal bikin film selalu ada pasarnya. Kemarin Permontan Aja Hanam di pasar, ya kan? Tara Basro sama Marissa Anita jualannya di pasar tradisional. Terus di Gundala Putra, di film Gundala juga pasar. Film-film gue yang lain kayak Kopi Mama semuanya pasar gitu. Karena memang it's a place that buat gue itu syuting banget gitu. Dan makan makanan di pasar itu nggak ada lawannya. Makanya ketika pasar Ben Hill diratakan dengan tanah dan tempat makan gue udah nggak ada lagi, itu sedih banget. Karena dulu gue tempat makan gue yang paling favorit salah satunya di Ben Hill, dalam pasarnya di tengah-tengah itu yang banyak banget pilihannya itu.
Dan gue juga mengalami itu sih. Gue dulu spesial banget pasar tradisional karena setiap pagi dulu ibu gue bawa gue belanja ke pasar waktu gue kecil gitu. Ibu gue kan dulu juga ini dia tuh jualan kain tapi bayarnya itu boleh nyicil, jadi jual ke pedagang-pedagang gitu. Jadi orang-orang yang punya kios dia tawarin kain, terus bayarnya mereka bisa mingguan dicicil. Nah kadang-kadang kalau misalnya yang punya hutang ke ibu gua nggak bisa bayarnya pakai yang mereka jual. Jadi kalau misalnya tukang cendol, ya akhirnya gue minum cendol banyak banget hari itu karena dipaksa, udah ambil aja gitu kata ibu gue. Minum lagi. Atau kalau misalnya yang beli kainnya tukang potong rambut, ya rambut gue dipotong walaupun belum butuh, potong yang makin lama makin pendek aja rambut gue gitu. Jadi dan itu ibu gue ya, dia jago banget nawar. Jadi kalau nawar tuh lu nggak bisa, mata lu nggak bisa kedip kan, dia jago banget, dan akhirnya dia selalu bisa ngedapetin harga yang paling murah, lebih murah dari orang-orang lain gitu. Makanya pasar tradisional itu special place buat gue banget. By the way, balik lagi ke Bang Hudi. Ya. Ini ada yang gue nggak tahu sih siapa yang bikin gosip ini. Tapi katanya lu pernah patah hati pas lagi di warung Bang Hudi. Siapa sih yang nggak pernah patah hati dalam jangka waktu bertahun-tahun? Enggak. Pertanyaannya lebih gini. Lu patah hatinya pas lagi di Bang Hudi? Oh enggak. Atau patah hati terus pergi ke Bang Hudi? Jadi gini, banyak banget di tempat Bang Hudi itu apa ya? Orang-orang yang bukan cuman mencari kesenangan berkumpul, tapi juga ada orang yang ingin menghilangkan kepedihan dalam diri mereka, gitu. Jadi dulu banyak orang cerita aja, misalnya lagi ada masalah di pekerjaan, cerita, lu suntuk banget sih kenapa? Yang tadinya kan kita nggak, lo tahu kan di tempat Bang Hudi itu yang tadinya nggak kenal juga jadi kenal kan, karena ya penghubungnya si Bang Hudi, diajak ngobrol bareng jadi ngobrol jadi temenan gitu kan. Jadi ya sering gitu cerita apa yang ada dipikirkan ya diomongin, ya masalah di kerjaan, masalah hati dan sebagainya gitu. Jadi ceritanya waktu itu patah hati terus kayak gue mau makan kambing aja deh gitu ya? Iya. Tapi ini lucu karena gue cerita sedikit ya, gue juga pernah. Gue sekalinya patah hati banget. Gue pulang putus tuh udah kayak banget nih, kayak kesel. Tapi gue tahu harus terima karena lu udah, kalau misalnya udahan nih lu mau ngapain, masa lu paksa ya kan? Gue nyetir tuh cuma gini, apa gue mabok banget aja kali ya gitu. Cuma gue tahu, lu tau kan kalau minum, lu minum alkohol itu cuma boleh dalam keadaan senang, karena itu jadinya memang fun. Tapi kalau lu lagi patah hati, yang udah lu akan jadi orang paling katro hari itu. Karena biasanya lo curhat sama orang-orang yang juga mungkin belum tentu mau denger curhatan lo. Terus akhirnya gue memilih untuk bijak. Gue pergi ke tukang jamu, tuh nggak lo? Jadi gue mabok minum, gue bukan mabok, gue patah hati, gue malah minum jamu. Sampai akhirnya nggak sengaja ketemu temen. Pas ketemu temen jadi bawanya kan kenal gitu, rasanya baru mau gitu. Sambil mulutnya bau beras kencur. Thank you banget ngobrolnya, ternyata gila ya, kita aslinya dari ngomongin kambing jadi patah hati. Ngomongin patah hati, pasar tradisional segala macam nih, kayaknya menyenangkan banget. Nih jadi sekalian gue mau kasih ini aja kesimpulannya buat orang-orang yang jadi penasaran. Nih kalau mau nyobain kambing buatan si Bang Hudi ini bisa di mana? Ini kambing zaitun dan sebenarnya menu-menu lain nih kayaknya udah pilih apapun itu bisa di mana? Sekarang itu ada di kedai Glojo, ada juga di Kambing Benteng. Kambing Benteng juga ada tuh jual menu Bang Hudi. Karena tadi kan Bang Hudi kan dia menjual beberapa menunya ke tempat-tempat makan. Dan mungkin bakal ada lagi karena Bang Hudi akan memberikan menunya kepada siapa saja yang membutuhkan, terutama orang-orang yang lagi nggak punya pekerjaan gitu. Dan berarti ini kalau misalnya mau pesan si kedai Glojo ini misalnya itu bisa lewat WhatsApp ya? Bisa lewat WhatsApp, nanti kan tentunya di DM aja, di DM Instagram. Di Instagramnya nanti bisa langsung tanya nomor WhatsAppnya gitu. Nah buat teman-teman siapapun yang lagi nonton ini, pokoknya jangan lupa untuk terus mendukung UMKM. Gue kalau misalnya ditanya sama orang, kita harus ngedukung mulainya dari mana? Ini ada yang kita ceritain,
kalian juga bisa lihat UMKM di sekitar kalian, nggak mungkin nggak ada. Buka pagar, deket kiri kanan mungkin ada warung, itu adalah UMKM terdekat yang kalian bisa support duluan. Habis itu baru lihat-lihat, apalagi nih yang kayaknya butuh untuk disupport. Tidak harus selalu beli makanan di luar, tapi kalau ketika kalian bisa, why not? Karena UMKM itu sendiri yang akan membantu berjalannya roda ekonomi kita, artinya untuk kelangsungan hidup kita semua juga rame-rame. Betul. Terus jangan lupa untuk like dan subscribe di YouTube-nya opini.id. Ya. Terima kasih sekali lagi Bang Jokan. Jangan Makasih, lupa Dek. kita akan makan kambing bareng dan pergi ke pasar tradisional, oke? Harus. Oke, thank you. Thank you, dadah. Bye. Di masa new normal ini, mari kita sama-sama bantu UMKM lokal yang ada. Dengan apa? Dengan saling berbagi, baik itu menu, uang, dan sebagainya. Tetap sehat, stay healthy. Jangan lupa nonton interview di opini.id. Gak pernah ngomong tuh Joko Anwar sama saya. Kalau saya tahu nih, dari dulu saya akan minta royaltinya sama dia.